Tugas 1.3a.6 Demonstrasi Kontekstual Modul 1.3. Saya Yuni Afifatur Rahmah, JGP Angkatan 10, Kelas 027A, Kabupaten Blitar. Dalam demonstrasi kontekstual ini, saya akan menyampaikan tentang visi guru penggerak di kelas saya, terutama dalam menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila kepada para murid dengan menggunakan metode inquiry apresiatif. Dalam merumuskan sebuah visi mengenai visi bersama yang menjadi prakarsa perubahan, metode inquiry apresiatif sangat berperan terutama dalam mengidentifikasi kekuatan dari hal baik yang positif dan sudah ada di sekolah, lalu mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan serta mampu memunculkan strategi untuk membawa prakarsa perubahan sebagai sebuah visi bersama. Dalam demonstrasi kontekstual ini, visi saya adalah mewujudkan insan pembelajar yang kreatif dan berkarakter profil pelajar Pancasila melalui prakarsa perubahan dalam bentuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak dengan inovasi pembelajaran di dalam kelas. Untuk prakarsa perubahan saya akan menggunakan pendekatan metode Bagja dengan kepanjangan dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut rinciannya dalam identifikasi kanvas Bagja yang ada dalam tabel sebagai berikut. Dalam buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya munculkan adalah apa yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas anak dengan inovasi pembelajaran di dalam kelas. Kemudian untuk daftar tindakan atau penyelidikannya adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah serta para pemangku kebijakan di sekolah untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak dengan inovasi pembelajaran di kelas. Selanjutnya, mencari referensi dan banyak membaca literatur mengenai cara efektif mengembangkan kreativitas anak dengan inovasi pembelajaran di dalam kelas. Untuk tahapan Bagja berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul dalam ambil pelajaran ini antara lain 1. Siapa saja guru yang pernah melakukan atau berpengalaman serta berhasil menjalankan pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas anak dengan inovasi pembelajaran di dalam kelas. 2. Bagaimana cara guru tersebut menerapkan pengembangan pembelajaran di dalam kelasnya. 3. Aktivitas dan situasi apa saja yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang capaian keberhasilannya dalam mengembangkan kreativitas anak. 4. Keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk mendukung upaya tersebut. Kemudian untuk daftar tindakan atau penyelidikan antara lain 1. Mencari berbagai contoh nyata dan kontekstual di lapangan bagaimana pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas anak dengan inovasi di kelas bisa terwujud. 2. Melakukan wawancara, survei tentang pengalaman, pendapat guru, orang tua, konsultan pendidikan, praktisi pendidikan, serta komunitas praktisi yang lain. Tahapan ketiga Bagja adalah gali mimpi. Pertanyaan yang muncul dari gali mimpi 1. Apakah inovasi-inovasi dan pengalaman pembelajaran di kelas yang saya lakukan selama ini mampu menumbuhkan kreativitas anak dalam pembelajaran di kelas? 2. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang menjadi impian saya bisa terwujud dengan menerapkan, membangun kebiasaan-kebiasaan baru, serta mengadopsi pengalaman dari guru lain yang telah berhasil menerapkan inovasinya dalam meningkatkan kreativitas anak di dalam kelas. Lalu daftar tindakan dari penyelidikan pada tahapan gali mimpi ini antara lain
1. Membuat deskripsi atau sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contoh hasil lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak dalam menemukan kelas yang menyenangkan sesuai hasil inovasi pembelajaran. 2. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasil, saya terlatih dalam memberikan metode cooperative learning yang inovatif, pemancing yang menantang, ice breaking, serta cara yang mampu memprovokasi sudut pandang baru anak-anak atas situasi, persoalan, serta keadaan pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contoh hasil, anak-anak merasa nyaman dalam pembelajaran di kelas, berupaya memperbaiki kekurangan, dan berani berkreasi. Memasuki tahapan keempat dari metode Bagja, yakni jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah: 1. Apa langkah penting sederhana atau langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kreativitas anak dengan inovasi pembelajaran di dalam kelas? 2. Berapa lama target waktu untuk mencapai pengembangan kreativitas anak dengan inovasi pembelajaran di dalam kelas? 3. Apa saja tindakan-tindakan yang bisa menguatkan praktik di dalam kelas untuk mencapai pengembangan kreativitas anak dengan inovasi pembelajaran? Dari pertanyaan tersebut muncul daftar tindakan atau penyelidikan yang saya rumuskan sebagai berikut. 1. Membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang apa saja sikap atau pola pikir dari anak yang menunjukkan kreativitas 3P setelah mengikuti pembelajaran yang inovatif dan kekinian di dalam kelas. 2. Apa hasil produk kreatif dari kegiatan pembelajaran inovatif yang bisa ditunjukkan anak? Kemudian, membuat daftar capaian yang realistis dan catatan besar mengenai target dalam mengembangkan kreativitas anak melalui inovasi pembelajaran guru di dalam kelas. Memasuki tahapan Bagja yang terakhir, yakni atur eksekusi dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut. 1. Siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau? 2. Tindakan konkret apa yang bisa saya lakukan selanjutnya? Dari pertanyaan tersebut muncul daftar tindakan atau penyelidikan antara lain: 1. Mengajak dan menggerakkan rekan guru lain, para komunitas praktisi dalam komunitas belajar di sekolah, pemangku kebijakan dan kepala sekolah untuk berkolaborasi melakukan observasi pembelajaran inovatif serta mewujudkannya melalui penerapan pembelajaran di kelas. Kemudian melakukan dialog bersama kepala sekolah serta guru lain mengenai pelaksanaan program atau kegiatan penguatan. Misal, kebijakan mengenai ajang kulminasi pembelajaran, assembly, eksibisi, panen karya untuk mewujudkan kreativitas siswa, dan lain sebagainya. Misalnya juga lomba inovasi pembelajaran guru yang ada di Dinas Pendidikan. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual mengenai perumusan visi dengan inquiry apresiatif menggunakan metode Bagja. Semoga penjelasan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 ini bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.